Brigjen TNI Ahmad Fauzi selaku Komandan Korim atau Danrim 061 Surya Kencana dituding telah mengintimidasi Habib Bahar bin Smith lantaran video debat panas antara dirinya dengan Bahar yang viral di media sosial. Ahmad Fauzi menyangkal tudingan atas dirinya yang dibuat oleh kuasa hukum Bahar bin Smith. Tak hanya itu, ia juga meminta warganet untuk menyaksikan video secara lengkap, bukan hanya potongan-potongan video yang disebar oleh orang tak bertanggung jawab di media sosial. Ahmad juga menceritakan perihal tujuannya datang ke pondok pesantren Tajul Alawiyin milik Bahar bin Smith, tak lain ialah untuk menjaga stabilitas serta keamanan wilayah, di mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah penjagaannya. Tak hanya itu, ia juga tidak ingin ada provokasi. Dan rem untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu itu sudah merupakan hal yang tepat karena beliau adalah penguasa teritorial dan itu adalah tugas dan fungsinya untuk meredam apapun yang dapat berpotensi jadi konflik di kedepan hari. Akan tapi responsnya yang disikapi dengan sangat kasar itu yang kita sayangkan. Tapi kita berharap ke depannya akan selalu menjadi lebih baik dan persoalan ini dapat terurai dengan jelas dan jangan sampai ada lagi usaha-usaha provokasi dari siapapun yang dapat memecah belahkan Indonesia. Yang melihat adalah sebuah perilaku dari seorang yang bernama Bahar Smith yang tidak punya tata krama, dan yang datang itu bukan orang ecek-ecek ya. Yang datang ke sana itu salah satu putra terbaik bangsa, yaitu adalah dengan menggunakan pakaian dinas TNI. Saya kenal betul Ahmad Fauzi, dan ini seorang Kopassus, dan ini seorang mantan pengawal presiden ya, dan mendapat kepercayaan dari negara untuk duduk menjabat sebagai Danrem ya. Nggak pantas coba kita lihat itu nuding dengan ngomong keras. Bahar Smith itu sendiri siapa? Apa yang sudah dia buat untuk negeri ini? Tugas pokok TNI itu kan menjaga kedaulatan kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keselamatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita pegang teguh adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ada indikasi-indikasi yang sudah mencoba-coba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, ya kita harus bergerak. Yang kemudian kita diam. Sebelumnya, video kedatangan Brigjen Ahmad Fauzi ke kediaman Bahar bin Smith ramai di media sosial. Dalam video itu terlihat keduanya sempat berdebat soal pemeriksaan kasus Bahar bin Smith. Menurut Ermansyah, Danrim juga menyampaikan alangkah baiknya jika Bahar bin Smith memberikan kedamaian kepada semua orang dan tidak provokatif. Apabila masih terjadi, kami tidak segan-segan membubarkan ceramah itu sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan melibatkan aparat yang terkait. Selaku Danrim, Brigjen Ahmad Fauzi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan keamanan di wilayah yang ia naungi, yaitu Bogor Kota dan Kabupaten Cianjur serta Sukabumi Kota dan Kabupaten. Tudingan yang menyeret nama Ahmad Fauzi bermula atas pernyataan yang disampaikan oleh pengacara Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Dia menyebut bahwa kedatangan Danrim 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi ke kediaman Bahar bin Smith bertujuan untuk melayangkan ancaman agar kliennya tersebut datang memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. TNI menyatakan tidak segan untuk membubarkan ceramah Bahar bin Smith bila masih menyampaikan pesan provokatif dan menjelekkan TNI dan institusi negara lainnya. Dalam keterangan resmi 1 Januari, Kepala Penerangan Komando Resor Militer atau Kapenrem 061 Surya Kencana, Mayor Infantri Ermansyah menjelaskan kedatangan Danrim Surya Kencana Brigadir Jenderal Ahmad Fauzi ke kediaman Bahar bin Smith. Menurut Ermansyah, Brigjen Ahmad Fauzi meminta Bahar bin Smith untuk tidak lagi provokatif dan menjelekkan dan menghina pihak lain. Apalagi TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Di mana saat ini puluhan orang berpeci juga tengah menjaga secara ketat wilayah pondok pesantren Tajul Alawiyin sekaligus kediaman Habib Bahar bin Smith. Padahal apa yang dilakukan TNI semata-mata demi keamanan, di mana pernyataan dari penceramah Bahar bin Smith masih saja provokatif. Seharusnya seorang ulama apabila ceramah itu juga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian untuk umat, bukan sebaliknya, atau malah ngurusin prajurit yang ada di Papua. Wah, ini sangat tidak tepat menurut kami, kata Ermansyah. Saat mendatangi kediaman Bahar bin Smith, Brigjen Ahmad Fauzi didampingi oleh anggota Komando Rayon Militer atau Koramil setempat. Danrim menyampaikan kalau ke depan dalam ceramah janganlah ada unsur provokatif, menyinggung institusi kami, apalagi menjelekkan dan menghina pimpinan kami Jenderal Dudung Abdurrahman. Ini akan meresahkan
meresahkan masyarakat. Itu yang disampaikan, kata Irmansyah. Mayor Infanteri Irmansyah juga mengatakan kehadiran Damrim ke kediaman Bahar bin Smith dengan cara baik-baik, bukan oknum TNI yang datang seperti yang diviralkan karena menggunakan seragam TNI lengkap. Menanggapi soal polemik yang semakin memanas, menurut pendakwa Habib Husin, Nabil Assegaf meminta umat Islam untuk tidak mendewakan keturunan Nabi. Sebab menurutnya zuriat Nabi juga merupakan manusia biasa yang bisa berbuat salah. Seruan untuk tidak mendewakan keturunan Nabi itu disampaikan Habib Husin Nabil Assegaf lewat sebuah videonya yang viral di media sosial seperti dilihat pada Minggu. Dalam cuplikan video singkat itu, Habib Husin mengatakan bahwa belajar agama tak harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebab, kata Husin Nabil, sejarah pemahaman pada keturunan Nabi itu belum tentu lebih baik dibandingkan guru ngaji pada umumnya. Selaras dengan Habib Husin, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian menyerukan pribumi untuk bangkit mengembalikan marwah Ibu Pertiwi. Dia menilai bahwa pribumi sudah terlalu lama bersabar dan memberi tempat bagi pengacau di negeri ini. Kita ini udah terlalu lama bersabar, terlalu lama memberi para pengacau itu tempat di negeri ini, kata Ferdinand. Menurutnya, jika keturunan Nabi pemahamannya tak sampai kepada Nabi Muhammad, maka umat Islam tak perlu belajar dari mereka. Tak hanya soal pemahaman, Habib Husin Nabil juga meminta umat Islam untuk melihat gaya hidup para keturunan Nabi itu. Apabila gaya hidup mereka tak seperti Rasulullah, maka Husin Nabil meminta umat agar tak mendekati mereka. Mengutip Hops.id, Habib Husin Nabil Assegaf juga menyebut para keturunan Nabi hanyalah manusia biasa dan bisa saja berbuat salah. Maka dari itu, dia meminta untuk umat tak mendewakan mereka. Memangnya siapa mereka? Ayo bangkit pribumi, kembalikan marwah Ibu Pertiwi, seru Ferdinand Hutahian. Dalam cuitannya yang lain, Ferdinand Hutahian juga menyebut hal senada kepada pewaris Ibu Pertiwi dan anak-anak Nusantara berdarah merah putih asli. Dia menyerukan untuk bangkit bersama melawan siapapun yang mau melecehkan bangsa Indonesia. Ferdinand juga mengatakan bahwa pengacau itu tidak menghormati Ibu Pertiwi dan malah melecehkan negara, lembaga kepresidenan, serta TNI dan Polri. Selain itu, dalam cuitannya yang lain pula, Ferdinand Hutahian menyindir pedagang agama yang menurutnya berani menantang bangsa Indonesia. Hanya pedagang agama sok berani nantangin bangsa ini, kalian pikir kami tak akan melawan? Bahar kembali dipolisikan dengan tuduhan menyebarkan informasi dan menyebabkan kebencian terhadap kelompok. Ada dugaan dirinya melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 45B Undang-Undang ITE. Nama Bahar juga kembali menggema di Twitter hingga memunculkan dua tagar, yakni tangkap Bahar bin Smith dan tagar kami bersama Bahar bin Smith. Sosok Bahar bin Smith diberitakan adalah pendakwa dan pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Dirinya kerap berurusan dengan kepolisian lantaran kerap membuat kontroversi. Meski baru saja menghirup udara bebas dari Lapas Gunung Sindur Bogor pada 21 November silam, dirinya kembali menjadi sorotan publik. Sebelumnya juga beredar video para muridnya yang cium kaki hingga melayani Bahar dengan menyediakan makanan dan minuman saat dia berendam di sebuah bak mandi dengan busana lengkap. Jelas saja, tontonan seperti itu harusnya tak ditujukan ulama yang katanya cucu Nabi. Sebagai pembawa risalah, Nabi selalu melayani pengikutnya, bukan malah dilayani seperti Bahar. Dan beberapa perbuatan Bahar yang menimbulkan kontroversi besar. Pertama, ia menghina Jokowi ketika ceramah acara penutupan Maulid Arba'in di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 Januari. Dan juga dilanjutkan dengan penghinaan pada Jokowi pada saat ceramah di Batu Ceper, Tangerang, Banten pada 17 November. Atas perbuatannya, Bahar ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.